Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Kesempatan kali ini saya mau membahas Trapcode Particular, sebuah plugin efek di After Effects. Dan jika Anda belum mengenal After Effects, silahkan lihat di paket dasarnya. Di situ saya sudah menyiapkan sekitar 11 video yang membahas After Effects dasar. Dan khusus di seri ini saya akan membahas tentang Trapcode Particular dasar. Bagaimana kita mengaktifkan Trapcode Particular? Jika kita di awal kita menuju ke file new project, maka dia akan muncul semacam ini. Dan di sini, di tampilan preview, saya tidak akan mendapatkan apapun, karena memang saya tidak mempunyai apa-apa di sini. Dan selalu jika kita menggunakan After Effects, kita harus membuat komposisi. Saya menuju ke komposisi, new komposisi, dan saya namakan mungkin tut 1 particular tut 1. Oke, mungkin particular 1. Oke, mungkin semacam ini. Saya menggunakan HDDV, frame-nya 25 seperti ini, dan Anda bisa menggunakan width dan height terserah Anda. Dan saya menggunakan 10 detik, lalu saya klik OK. Otomatis saya sudah mempunyai komposisi. Dan saat kita mempunyai komposisi dan kita menuju ke efek, di sini akan mati. Karena apa? Kita membutuhkan layer di mana efek ini akan berfungsi. Kita membutuhkan layer di mana semua efek ini berfungsi. Maka saat kita tidak mempunyai layer, saat kita masuk ke efek, semua efek ini akan mati. Oke, konsepnya seperti itu. Dan saya langsung membuat layer baru. Saya menuju ke layer new dan saya aktifkan solid. Dan di sini saya memberikan nama mungkin particular effect. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya klik OK. Setelah kita membuat layer, sekarang kita bisa mengaktifkan efek particular. Kita masuk ke efek dan di bawah di sini ada Trapcode dan silakan pilih particular. Otomatis saya sudah mempunyai efek, tapi di preview saya kok tidak ada. Di default particular di frame 0, efek tidak bekerja atau belum bekerja. Tapi jika saya pergi ke 1 detik, 3 detik, dan seterusnya, maka saya akan mendapatkan efek saya. Dan jika Anda play, Anda sudah mempunyai animasi semacam ini. Dan ini default setting dari particular, Trapcode Particular. Oke, saya lanjutkan. Jika Anda perhatikan di daerah efek, jika Anda mengaktifkan layer lalu masuk ke efek control, maka di bagian sini di atas itu ada icon 3D seperti ini, icon 3D. Apa maksudnya ini? Icon 3D yang berada di efek itu maksudnya bahwa efek ini akan bekerja di 3D, di preview 3D. Di After Effects ada Z position, dan artinya efek yang kita berikan itu aktif di 3D, di preview 3D. Untuk mengetahuinya saya akan menambahkan satu lagi. Silakan menuju ke layer, new, dan kamera. Dan di sini silakan aktifkan 50 mili dan oke, langsung tekan saja oke. Otomatis saya sudah mempunyai kamera 1 di sini.
Dan sekarang jika saya pergi ke 2 detik atau mungkin di sini, dan saya rotasi kamera, maka saya mempunyai seperti ini. Efek saya, efek particular itu sudah bersifat 3D. Oke, seperti itu. Dan ini akan berfungsi saat berada di kamera, dan kita bisa menganimasikan kamera dan memberikan beberapa kontrol di kamera, maka kita sudah mempunyai partikel yang bentuknya 3D. Di situ ada depan, ada belakang, ada kanan kiri dan atas bawah, dan intinya di depan belakang karena Z posisi itu menunjukkan depan dan belakang. Oke, seperti itu. Tapi jika Anda melakukan seperti ini, saya mengaktifkan 3D di sini, maka akan ada pernyataan semacam ini dan saya klik OK, dan sekarang saya sudah mempunyai 3D di layer. Dan sekarang jika saya mengaktifkan kamera, maka saya mempunyai layer yang 1 piksel untuk Z posisinya, dan saya tidak mendapatkan lagi partikel yang berbentuk 3D, tapi berbentuk bidang sekarang. Dan untuk particular, jangan sampai Anda menggunakan 3D untuk layernya. Anda harus menonaktifkan 3D, maka kita akan mendapatkan tampilan efek particular dalam bentuk sebenarnya, dalam bentuk 3D yang ada di efek ini. Oke, mungkin ini tutorial pertama dan kita lanjutkan ke pembahasan menu-menu yang ada di Trapcode Particular. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam. Saya lanjutkan pembahasan Trapcode Particular, dan sekarang saya akan membahas emitter. Jika Anda mengaktifkan layer yang sudah diberikan Trapcode Particular, silakan menuju ke efek control. Maka di sini sudah ada banyak menu di particular, dan jika Anda membuka emitter, maka akan ada banyak isi semacam ini. Dan saya akan membahas emitter. Oke, di bagian emitter paling atas, di situ ada partikel per second, per detiknya. Secara default, Trapcode Particular memiliki 100 partikel per detiknya, dan jika Anda putar, maka akan memiliki sekitar 100 partikel per detiknya. Dan di sini saya mempunyai 10 detik, dan setiap detik partikular akan memberikan 100 partikel. Oke, selanjutnya jika saya mengganti ini, saya ganti mungkin 300, maka saya sudah mempunyai lebih banyak partikel. Oke, saya kembalikan ke 100. Lalu di bagian emitter type, kita mempunyai banyak pilihan di sini. Ada box, ada sphere, grid, light, layer, dan layer grid. Dan jika Anda mengaktifkan box, maka di sini jika Anda perhatikan, oke, saya kembalikan ke point. Jika Anda berada di point, maka emitter size A akan mati dan beberapa yang lain akan mati. Silakan diperhatikan di sini. Oke, saya perlebar tampilannya.
Dan jika Anda aktif di Bob, silakan perhatikan, maka emitter size X, emitter size Y akan hidup. Dan jika Anda memilih sphere akan tetap sama, dan jika Anda memilih grid, maka di sini ada emitter grid itu aktif. Dan jika Anda pergi ke light, maka di sini ada tulisan semacam ini karena kita membutuhkan komponen yang bernama light. Kita harus menambahkan lighting, maka dia akan muncul semacam ini. Dan jika saya ganti lagi ke layer, maka ada beberapa komponen yang mati dan lainnya hidup. Dan jika saya memberikan layer grid, maka ada beberapa yang mati dan lainnya hidup, seperti itu. Dan Anda harus memperhatikan beberapa setting awal di sini. Oke, saya menggunakan sphere. Dan jika Anda pergi ke kamera lalu rotate, merotasi, maka akan ada semacam ini. Dan jika Anda pergi ke bawah lagi, di sini ada position, set position. Jika Anda pergi ke sini, maka akan dirubah seperti itu. Jika ke kiri akan dirubah seperti itu. Dan untuk nilai tengahnya kita memberikan 0. Seperti itu untuk Z position. Lalu di sini ada position subframe. Ada position subframe. Dan di sini kita mempunyai linear. Di sini ada 10 kali linear, 10 kali smooth. Dan ini kita butuhkan untuk mengaktifkan efek ini menjadi lebih halus. Dan di default dia aktif di linear. Dan di sini ada direction. Apa itu direction? Jika saya memilih directional, maka di sini ada directional spread percent. Dan kita mempunyai tampilan yang berbeda. Saya mempunyai semacam ini untuk efeknya. Dan jika saya putar, saya mempunyai seperti ini. Seperti semprotan air, seperti semprotan gas saat kita mengaktifkan directional. Dan kita bisa membuka directional spread. Kita akan mempunyai semacam ini jika kita mengecilkan atau membesarkan. Dan jika saya memberikan rotasi, maka dia akan dirotasi ke X. Dan jika saya memberikan rotasi di Y, akan dirotasi ke Y. Dan seperti itu seterusnya. Dan di velocity, apa maksudnya velocity? Ini adalah kecepatan lontar. Mungkin bisa diartikan semacam itu. Lalu di sini ada velocity random, acak. Bagaimana velocity diacak? Kecepatan per partikel tidak sama. Seperti itu maksudnya. Dan di sini ada velocity distribution. Kita mempunyai pergerakan semacam ini. Ada velocity from motion. Seperti itu. Dan di sini ada emitter size X, emitter size Y dan Z. Jika kita rubah, maka saya akan mempunyai partikel yang lebar di Z. Oke, jika saya ganti semacam ini, di X dia akan lebar seperti itu. Jika saya memberikan di Y, dia akan lebar seperti itu. Di Z kita akan mempunyai lebar seperti itu. Oke, dan di sini ada pre-run dan pre-opticity random. Dan di sini ada random seed.
Di beberapa emitter ini mengatur partikel yang ada di trapcode partikular. Dan kita bisa menggunakan hal ini untuk beberapa kepentingan. Kita sudah mengetahui directional, bidirectional itu seperti apa, dan oke, saya reset dulu supaya dia seperti di awal. Jika saya memberikan bidirectional, saya mempunyai semacam ini. Dan jika saya memberikan rotasi, maka bidirectional saya akan semacam itu. Dan jika saya memberikan distribusi, itu semacam itu hasilnya. Lalu spread, kita akan mempunyai perbedaan. Dan jika saya memberikan dis, oke, saya reset lagi dan saya ganti dengan dis, itu hasilnya seperti itu. Dan jika saya outward, hasilnya seperti itu. Dan Anda harus mengenal beberapa parameter yang ada di emitter supaya nanti kita bisa menggunakan partikular sesuai dengan kepentingan kita. Dan selanjutnya saya akan membahas partikel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Oke, setelah kita mengetahui tentang emitter, saya sekarang menuju ke partikel. Apa maksudnya partikel? Dan di emitter tadi kita memiliki banyak settingan, banyak pilihan tentang E, Y, velocity, dan banyak hal. Dan di partikel ini lebih spesifik pengaturan per partikel. Jika saya mempunyai settingan semacam ini saat saya putar, maka saya akan mendapatkan animasi semacam ini. Oke, seperti itu. Dan jika saya memberikan ini lebih kecil, mungkin 1 live per second, live, dan di situ ada detik, maka saya mempunyai partikel yang hanya hidup 1 detik. Maksudnya seperti itu. Dan jika saya memberikan ini lama, mungkin 6, saya akan mempunyai partikel yang lama matinya. Jika dia 6 detik, maka dia akan mati. Dan kita mempunyai partikel yang melebar terus sesuai dengan velocity yang kita aktifkan. Maksudnya seperti itu. Dan live random, kita akan mengacak hidupnya dari partikel. Kalau kita memiliki 6, di situ akan diacak antara 0 sampai 6 detik. Jika Anda perhatikan, di partikel sekarang ada yang mati dalam 2 detik, ada yang mati dalam 4 detik, ada yang mati dalam 6 detik, dan seterusnya. Dan itu akan diacak saat kita memberikan live random prosentase. Oke, seperti itu. Lalu saya lanjutkan di sini, particle type. Jika saya memberikan glow, saya mempunyai semacam ini. Jika saya memberikan star, maka saya mempunyai partikel semacam ini. Bentuknya partikel. Oke. Dan jika saya mengaktifkan cloud, saya mempunyai semacam ini. Jika saya mengaktifkan ini sprite, dia akan hilang karena kita membutuhkan
layer baru di sini. Lalu sprite colorize, sprite fill, texture polygon, texture colorize, dan banyak hal. Dan di beberapa menu mulai sprite dan ini sampai di bawah kita membutuhkan layer lain. Oke, jika kita aktif di sprite maka di sini tidak akan ada apapun. Oke, saya lanjutkan dan saya aktif di sphere. Lalu di bawahnya ada sphere feather. Itu 50. Dan apa artinya jika saya memberikan besar di sphere dan saya mengecilkan feather? Feather adalah penghalus dari tepi bentuknya partikel. Dan jika saya memberikan banyak, maka kita mempunyai partikel yang lembut. Oke, dan size adalah besar partikel per partikel. Dan di sini ada size random, akan diacak besarnya. Semacam itu. Dan jika saya putar, saya sudah mempunyai semacam ini. Ada cut, ada kecil, ada besar, ada banyak macam di situ. Dan kita lanjutkan dengan size over life. Apa itu maksudnya size over life? Jika kita mengaktifkan, size random saya matikan dulu. Dan di sini saya mempunyai size, saya perbesar mungkin semacam ini. Dan saya memberikan 6. Tidak usah, saya memberikan 3 saja. Dan sphere feeder mungkin 60. Semacam itu. Dan size-nya 30 mungkin. Lalu saya bisa memilih di sini. Di sini ada pilihan. Jika saya klik, maka saya sudah mempunyai, di awal saya mempunyai besar 30. Lalu akan diperkecil saat dia mulai mati. Karena kita mempunyai live 3 detik. Dia akan diturunkan sampai 0 setelah 3 detik. Dan jika saya coba, saya mempunyai besar di awal, di partikel hidup itu besar, lalu mengecil. Mudah-mudahan Anda bisa paham di sini. Dan jika saya memilih seperti ini, saya membuat custom, maka saya akan mempunyai di awal kecil dan di akhir akan membesar lalu mati, semacam itu. Dan jika saya membuat seperti ini, saya mempunyai di awal kecil dan di akhir kecil juga. Dan fungsi ini bisa digunakan untuk sifat-sifat partikel. Jika Anda mengamati partikel yang ingin Anda buat, Anda harus mengerti tentang menu-menu yang ada di sini. Kita lanjutkan. Dan saya kembalikan ke sini. Dan di sini opacity. Kita akan mempunyai transparansi saat kita mengaktifkan opacity. Biasanya ini digunakan untuk asap, untuk mendung dan beberapa partikel yang lain. Dan di sini ada opacity random. Kita bisa mengacak opacity. Lalu di sini ada opacity over life. Hampir sama dengan tadi fungsinya. Di sini di awal kita mempunyai opacity yang kecil, lalu di tengah akan di-set di 27 opacity-nya, dan di terakhir akan hilang, akan mengecil lagi opacity-nya. Lalu di sini set color. Di sini ada overlife. Kita mempunyai semacam ini, ada random, ada from light. Semacam itu. Lalu color. Kita bisa mengganti warnanya partikel. Saya mempunyai merah. Color random. Saya mempunyai acak. Random secara acak dari warna. Dan di sini transfer mode. Kita mempunyai add,
Kita mempunyai screen, kita mempunyai lighten, dan beberapa hal yang lain. Oke, sepertinya pembahasan tentang partikel sudah selesai dan Anda silakan memahami lebih lanjut tentang menu yang berada di partikel, sehingga nanti saat kita masuk ke sebuah pembahasan trapcode partikular, Anda sudah mengerti dari beberapa fungsi yang diaktifkan saat itu. Tujuannya nanti seperti itu, dan di dasar saya akan mencoba membuka semua komponen parameter dari trapcode partikular. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya, pembahasan tentang shading. Sampai jumpa, salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan di pembahasan trapcode partikular dasar. Dan sekarang saya mau membahas shading. Jika kita sudah mempunyai partikular dan masuk ke bagian efek, di sebelah sini ada shading. Apa itu shading? Oke. Di sini saya sudah mempunyai partikel semacam ini, dan jika saya aktifkan shading menjadi on, maka otomatis saya tidak lagi melihat partikel yang ada, dan saya hanya perlu melakukan penambahan light. Oke, seperti itu. Saya klik light, saya pilih point, dan saya klik OK. Otomatis saya sudah mempunyai partikel kembali, dan partikel akan kelihatan seperti itu. Saya akan mendekatkan kamera ke partikel. Dan jika Anda perhatikan saat saya menonaktifkan shading, hasilnya akan seperti ini. Dan jika saya mengaktifkan, maka akan bereaksi dengan cahaya. Dan di sini kita mempunyai pilihan non AE atau natural lag. Natural lag akan bereaksi dengan lighting. Oke, di sini kita mempunyai pencahayaannya seperti apa. Dan jika Anda perhatikan, oke, saya kembali ke partikel dan memberikan feather kosong. Dan oke, saya memberikan opacity. Oke, saya memberikan opacity 100%. Biar terlihat secara jelas maksud dari shading dan warna. Saya memberikan normal, lalu color random saya matikan. Oke, seperti ini. Saya sudah mempunyai semacam ini sekarang, dan saya atur di bagian shading. Lalu di sini ada beberapa setting diffuse. Anda bisa membuat semacam ini dan akan menghasilkan tampilan yang berbeda lagi. Ambient. Oke. Dan
normal distance seperti ini hasilnya. Dan oke, saya mau memperkecil partikel, mungkin size 20 mungkin. Oke, seperti ini. Lalu saya menuju ke sini lagi dan saya hidupkan di shadow main, dan di sini ada color setting, color strength. Anda bisa memberikan atau mengurangkan, dan Anda bisa memberikan penambahan di sini. Adjust size. Oke, seperti itu. Distance. Always behind. Front. Atau project. Dan shadow for out. Anda bisa menggunakan itu juga. Dan jika Anda mengatur di bagian kamera, jika Anda buka kamera di kamera option, di situ ada banyak menu lagi, dan ini akan berinteraksi dengan partikel kita. Jika saya mengaktifkan on di div of fill, jika saya menuju ke partikel, maka di bagian bawah rendering saya mempunyai deep of field. Saya memilih kamera setting karena di sini saya sudah mempunyai kamera, dan di kamera saya bisa memberikan angka. Saya tambahkan angka. Oke, saya memberikan lebih banyak di partikel, memberikan lebar. Oke, saya menuju ke emitter dan velocity. Oke, saya mengganti dengan bob, dan di Z. Oke, saya memberikan seperti itu. Mungkin di X juga. Dan saya mengatur lagi. Jika Anda perhatikan, saat saya berada di sini, saya bisa membuat jika Anda perhatikan saat 0, maka akan terlihat semua. Dan saat Anda memberikan poin di sini, aperture, Anda akan memiliki blur. Dan Anda bisa mengatur banyak hal di sini, sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Jika mungkin saya memberikan 2000, dan saya memberikan mungkin ini kecil, lalu saya mencoba lagi di partikel, saya memberikan jet, mungkin agak banyak. Seperti itu. Dan saya memberikan
mungkin semacam ini. Dan jika saya menjalankan kamera, oke, saya matikan dulu di emitter. Di sini saya matikan di emitter. Saya memberikan keyframe. Lalu saya menuju ke partikel. Dan di sini saya memberikan 0. Maka saya sudah mempunyai partikel yang hanya satu, seperti itu. Dan saya mematikan velocity. Oke, saya mematikan velocity dan saya memberikan Y, Z. Oke, sekarang jika Anda perhatikan yang paling dekat kamera, oke, saya merubah di partikel. Live-nya saya perbanyak, mungkin 20. Oke, seperti itu. Dan saya akan menjalankan kamera saya. Dan di kamera, di transform, saya memberikan beberapa di sini. Oke, saya memberikan keyframe di situ. Oke, saya sebelumnya memberikan di sini jauh, mungkin semacam ini. Lalu saya menuju ke sini. Lalu saya memberikan dekat. Dan silakan Anda perhatikan di tampilan. Jika saya putar, saya memutar dari sini ke sini. Oke, saya perlambat. Dan saya atur lagi di sini. Anda akan mempunyai area yang tajam dan blur. Dan ini berhubungan dengan ini. Anda harus memberikan angka-angka yang tepat di sini. Jika saya memberikan 0, saya mau mencoba di sini. Oke, di sini saya mempunyai tajam di depan. Jika saya teruskan lagi, saya mempunyai tajam di belakang. Oke, dan saya menuju ke belakang sini. Dan sekarang jika saya putar, maka saya akan mendapatkan animasi dari partikel yang saat dia mendekati kamera, partikel itu akan tajam dan seperti ini. Kita mempunyai permainan depth of field di kamera saya. Dan oke, mungkin sekian tutorial tentang particular, dan kita lanjutkan ke beberapa settingan lagi karena kita masih mempunyai beberapa yang
bisa kita pelajari. Di sini ada fisik. Kalau kita tadi setting, kita masih ada fisik, aux system, dan beberapa lagi visibility. Oke, kita akan membahasnya di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang partikular, dan sekarang saya membahas fisik. Dan oke, saya mematikan kamera mungkin. Kamera di keyframe saya matikan. Lalu di particle saya juga mematikan. Di emitter saya rasa oke, saya di emitter mempunyai ini dan saya matikan supaya saya masih mempunyai tampilan semacam ini. Dan jika saya memberikan seperti ini, kalau kemarin kita sudah menambahkan div of fill, maka saya mempunyai partikel yang semacam ini. Sekarang partikel terus ditambahkan dan kita mempunyai tampilan karena kita mengaktifkan blur pada kamera, maka kita mendapatkan partikel yang semacam ini dan menjadi partikel yang berbeda. Oke, dan jika saya menambahkan di area emitter dan size-nya mungkin semacam ini, Z, C. Oke, dan jika saya menambahkan di fisik, fisik adalah sebuah sistem. Di sini ada gravity dan air, udara. Saat saya memberikan gravity dan saya memberikan mungkin 3, coba Anda perhatikan apa yang terjadi dengan partikel saya. Dia akan turun ke bawah seperti hujan. Mungkin saya memberikan agak besar di gravity. Saya mempunyai seperti ini jika saya menghidupkan gravity, dan sebaliknya jika saya memberikan negatif, maka saya akan mempunyai animasi dari partikel yang ke atas. Oke, saya memberikan layer dulu supaya terlihat animasinya. Saya memberikan solid layer dan saya memberikan mungkin gray, dan saya menamakan background dan saya menaruh di paling bawah. Oke, seperti ini. Dan sekarang saya sudah mempunyai partikel yang mempunyai pergerakan ke atas. Jika sekarang saya menambahkan di bagian sini, di sini ada air, resistant. Oke, mungkin saya memberikan pengaturan yang berbeda mungkin di sini biar terlihat. Saya memilih mungkin saya memilih point saja. Lalu di sini saya memilih direction dan velocity.
Oke, saya memberikan seperti itu. Dan saya menuju ke partikel. Saya kecilkan partikel. Live randomnya saya matikan. Partikelnya saya perkecil. Mungkin semacam ini. Dan oke, mungkin semacam itu. Dan saya kembali ke air. Oke, saya matikan ini. Fisik, air resistant. Kita mempunyai semacam ini, dan jika saya memberikan besar, maka reaksinya akan seperti itu. Dan jika air resistant rotation, saya centang. Oke, seperti itu. Spin, kita mempunyai semacam ini, reaksi dari angin pada partikel kita, dan ini bisa kita gunakan untuk asap. Lalu di sini spin, frekuensi, spin, perputaran. Kita bisa menggunakan ini untuk mungkin tornado, fade in, spin. Kita bisa mengurangkan atau menambahkan. Dan di sini ada wind egg. Jika saya memberikan egg, maka kita mempunyai partikel menuju ke egg. Ada pergerakan seperti itu. Jika saya menambahkan di Z, maka dia akan seperti itu. Akan dibawa ke situ, dan oke, saya menjadikan 0 lagi. Dan di sini ada turbulent. Effect size. Kita mempunyai semacam ini. Effect position, within second, smooth, scale, complexity, evolution speed, offset, dan masih banyak yang lain di sini. Dan jika kita menggunakan air, kita akan mendapatkan beberapa animasi yang berbeda. Di sini ada air. Dan tadi jika kita lihat, kita juga mempunyai bounce. Apa itu bounce? Dan kita akan pelajari ke video selanjutnya. Dan di sini saya akan membahas di fisik air dan gravity. Jika saya mengaktifkan gravity ke negatif, kita mempunyai semacam ini. Oke, saya sudah mempunyai animasi semacam ini, dan dia dari bawah ke atas. Jika saya memutar dari 0, kita akan memiliki semacam itu. Oke, saya mempunyai semacam ini. Oke, sekian tutorial, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam. Oke, kita lanjutkan pembahasan particular, dan saya sekarang akan membahas bounce. Saya sudah mempunyai project semacam ini, dan saya mempunyai partikel yang mempunyai pentalan pada floor, pada lantai. Dan bagaimana saya bisa membuat ini? Oke, saya langsung menuju ke
komposisi, new composition, dan mungkin saya namakan bounce 2. Oke, seperti itu, dan saya klik OK. Lalu di bounce 2 saya memberikan layer solid, dan saya memberikan warna mungkin biru. Make comp size, klik OK, dan di sini saya memberikan 3D. Lalu saya memutar di X, tekan shift untuk menempatkan dia di posisi 90 derajat, dan mungkin saya memberikan di bawah semacam ini, dan mungkin saya perkecil. Saya menuju sini dan membuka di layer transform scale. Saya memperkecil scale-nya, dan mungkin di sini saya memberikan agak ke atas sedikit, lalu ke kiri, lalu saya duplicate, dan di sini saya memberikan agak bawah, lalu scale-nya saya perbesar. Oke, mungkin saya memberikan ke bawah sedikit lagi, dan saya memberikan ke kanan, semacam itu. Dan sekarang saya membuat satu layer lagi, layer new dan solid. Saya memberikan nama particle. Saya tekan OK, dan di particle saya memberikan efek particular. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu di emitter saya memberikan sphere mungkin, atau point. Oke, point. Dan di direction saya memberikan direction. Oke, seperti itu. Dan saya sudah mempunyai direction. Lalu saya memberikan velocity mungkin kecil, dan directionnya mungkin di X. Saya memberikan ke bawah. Saya memberikan di min 90, dan di sini saya memberikan agak ke kanan. Semacam itu, dan saya memberikan posisi X-nya agak ke kiri. Dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini, partikel semacam ini, dan saya merubah di partikel life per second. Saya memberikan mungkin 22, dan saya mempunyai partikel yang lebih lama sekarang. Dan saya sekarang menuju ke fisik, dan di basic model saya memberikan bounce. Seperti itu. Dan di bounce saya memberikan ini. Saya membuka bounce, saya memilih ini. Saya ganti namanya dulu. Anda bisa memilih ini, lalu enter, dan namakan floor. Lalu di sini pilih dan enter lagi, namakan wall. Seperti itu. Dan saya kembali ke particle, dan saya memilih di wall layer, saya memilih wall. Seperti itu. Dan jika sekarang saya mainkan, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya mengatur mungkin di sini saya memberikan gravity. Dan saya kembali ke emitter untuk memberikan agak di kanan. Saya ingin partikel saya ada yang jatuh ke bawah di wall.
Oke, dan di floor saya memberikan layer size. Oke, jika saya memberikan ini, saya coba lagi untuk memberikan agak ke kanan sedikit. Saya matikan dulu di sini dan saya menuju ke partikel lagi. Sekarang saya mempunyai seperti ini karena tidak ada bounce, dan saya menuju ke bounce lagi. Saya memilih floor, layer size. Oke, saya memberikan none dulu, dan saya sudah mempunyai ini. Di wall juga saya memberikan none, dan saya memilih lagi floor. Oke, dan saya sudah mempunyai semacam ini di floor. Lalu saya memilih lagi di wall. Sepertinya saya mempunyai nama yang salah. Oke, saya mempunyai nama yang salah ini. Oke, di sini floor, wall. Oke, wall saya memberikan di atas. Lalu di partikel saya memberikan di sini adalah wall dan di sini adalah floor. Oke, jika saya memberikan ini, saya mempunyai partikel yang jatuh ke bawah. Saya mengatur di emitter. Mungkin saya membuat di box. Saya memberikan yang agak besar di emitter size, mungkin semacam ini. Lalu mungkin semacam ini. Dan saya sudah mempunyai partikel yang dia akan terpental di wall dan dia akan terpental di floor. Oke, sekarang saya menuju ke aux system. Apa itu aux system? Saat saya mengaktifkan aux system ke add bounce event, maka otomatis saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, saya memberikan kamera ke... Oke, saya belum mempunyai kamera. Saya menambahkan layer new kamera, dan saya memberikan di sini agak ke depan, lalu saya mengaturnya agak ke atas. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika Anda perhatikan, saya mempunyai partikel baru di lantai dan di tembok. Oke, seperti itu. Dan saya bisa mengatur di sini. Di aux system. Saya bisa memberikan color. Saya mau merubah warnanya sama dengan partikel awalnya. Dan di size saya mungkin mengecilkan. Saya mengecilkan mungkin 2. Oke, dan saya mempunyai seperti itu. Lalu di bounce saya akan mematikan. Di sini ada collision event. Jika saya pilih side, maka di situ akan ada partikel yang meluncur ke bawah, karena partikel saya akan tetap hidup. Oke, seperti itu. Dan jika saya memilih stick, dia akan mati dan diam.
partikel yang menyentuh wall dan floor, dia akan diam. Dan jika saya memilih kill, maka akan terjadi seperti ini. Dan jika saya menuju ke aux system dan saya memberikan gravity, di gravity saya memberikan mungkin min 12, maka setelah partikel ada di lantai, dia langsung dimatikan dan diganti dengan partikel yang berada di aux system. Seperti itu. Dan di aux system kita mempunyai sistem apa? Kita mempunyai life adalah 0,5 detik. Dan saya merubahnya mungkin ke 0,8. Dan saya menambahkan gravity-nya mungkin agak besar. Semacam ini. Oke. Dan saya memberikan basic air mode only. Dan kita harus memberikan beberapa parameter di sini. Jika Anda menambahkan seperti ini, di sini ada words transform, egg offset, maka akan mempunyai semacam ini. Rotation, maka akan dirotasi semacam itu. Word transform adalah perubahan posisi pada partikel. Dan kita bisa menambahkan seperti ini di partikel, dan saya bisa menggantinya ke side, maka saya mempunyai semacam ini. Oke, dan saya mempunyai sesuatu yang lebih keren. Dan Anda bisa mencoba ke semua settingan di sini, di bounce. Kita bisa memberikan wall, bisa memberikan floor, dan kita bisa mengaktifkan pentalan pada partikel kita. Dan kita bisa mematikan partikel yang terpental, mungkin seperti itu. Dan mungkin saya mau memberikan warna agak sedikit, mungkin seperti ini. Kita sudah mempunyai ini, dan saya bisa memberikan warna merah saja, maka saya mempunyai merah di warna. Dan setelah mempunyai pentalan itu akan merah, semacam itu. Dan oke, silakan Anda mencoba lagi untuk semua menu yang ada di sini, dan semoga Anda lebih memahami dari Trapcode Particular. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Salam. Saya akan lanjutkan pembahasan Trapcode Particular, dan saya akan membahas lighting. Saya membuat komposisi baru, saya namakan light. Dan oke, saya samakan seperti kemarin. Dan saya salah. Light seperti ini kayaknya tulisannya. Oke, saya memberikan layar baru. Oke, saya di sini memberikan layar baru, light, dan di light saya menamakan emitter. Oke, seperti itu. Dan saya pilih point, saya memberikan warna mungkin ini, dan saya klik OK. Oke, seperti itu. Dan saya membuat lagi
solid, dan saya memberikan partikel, dan warnanya mungkin ini, dan saya klik OK, lalu saya memberikan efek particular. Oke, seperti itu. Saya sudah mempunyai semacam ini, dan saya menuju ke emitter dan saya memilih light. Jika Anda perhatikan, saat saya memilih light, saya akan mempunyai partikel yang posisinya langsung berubah di posisi light, di posisi cahaya saya. Karena saya memiliki emitter di sini. Jika saya ganti dengan mungkin CB dan saya menuju partikel lagi, saat saya memilih light, maka di sini akan ada pernyataan semacam ini. Karena saya tidak mempunyai emitter. Oke, dan light yang kita tambahkan harus kita namakan emitter. Seperti itu. Dan jika saya menamakan lighting saya emitter, dan saya menuju ke sini, lalu saya ambil di point, lalu saya ambil lagi di light. Oke, Anda harus memberikan E-nya huruf besar. E-nya huruf besar. Dan jika Anda mempunyai emitter dengan E huruf besar, maka saat Anda mengaktifkan light, dia langsung berada di sini, di light. Oke, seperti itu. Dan saya bisa menambahkan keyframe pada transform di position. Saya bisa memberikan mungkin posisinya seperti ini. Dan di sini saya merubah ke kanan mungkin. Dan di sini saya merubah ke atas. Lalu di sini saya merubah ke bawah dan kiri. Mungkin semacam itu. Dan saya juga memberikan di Z position, mungkin saya merubah seperti ini. Dan saya bisa merubah posisi di Z mungkin semacam ini. Oke, dan jika saya jalankan, saya mempunyai partikel yang semacam ini. Oke. Dan mungkin saya memberikan di sini. Oke, saya sudah mempunyai ini dan saya bisa mengatur di emitter. Saya memberikan velocity mungkin 5. Oke, dan saya mempunyai semacam ini, dan di sini mungkin juga 6. Dan saya mempunyai ini sekarang. Oke, seperti itu. Dan jika saya memberikan 0 di velocity, saya memberikan 0, maka saya juga akan mempunyai seperti ini. Dan di emitter size-nya saya memberikan mungkin 0 juga. Saya akan mempunyai garis semacam itu. Oke? Dan saya bisa memberikan di sini position subframe, bisa memberikan ini supaya dia lebih halus. Oke, saya mempunyai tampilan semacam ini. Dan di partikel saya bisa memberikan feather seperti itu, dan saya bisa memberikan size random atau size overlap. Saya memberikan ini supaya dia semakin kecil. Dan saya juga bisa memberikan opacity, overlap. Saya memberikan seperti ini juga. Maka saya sudah mempunyai semacam ini. Oke. Dan jika saya duplicate,
Dan saya merubah beberapa informasi di sini. Di partikel ini mungkin velocity-nya saya memberikan 6. Oke, saya mempunyai di awal seperti itu. Dan mungkin saya memberikan particle life-nya, saya memberikan 1. Oke, dan mungkin segini. Saya mempunyai partikel yang berbeda. Dan mungkin saya menambahkan size. Oke, saya sudah mempunyai semacam itu. Dan saya bisa memberikan di sini screen atau overlay, terserah Anda. Dan saya mencoba screen. Dan di sini saya memberikan warna. Mungkin semacam ini. Dan saya memberikan transfer mode add, dan di sini juga transfer mode add. Oke, warnanya mungkin di sini saya ganti dengan merah. Dan saya sudah mempunyai semacam ini. Oke, mungkin saya kecilkan di partikel atas, saya kecilkan mungkin velocity-nya 60. Oke, saya mempunyai semacam itu. Dan live 0,6 mungkin. Dan saya mempunyai semacam ini. Oke. Dan saya mempunyai partikel yang mengikuti pergerakan dari lighting, dari pencahayaan. Dan jika Anda putar, maka Anda akan mempunyai semacam ini. Dan mungkin saya mencoba beberapa hal lagi. Dan saya rubah saya menggunakan fisik dan di air. Mungkin saya merubah di air. Saya mempunyai semacam ini. Mungkin 44, atau di sini mungkin 1 saja. 0. Seperti itu. Dan mungkin spin frekuensi saya akan mempunyai semacam ini. Dan di sini saya memberikan sesuatu yang berbeda mungkin. Saya memberikan agak lama di sini, mungkin 22. Dan saya mempunyai seperti ini, agak panjang partikel saya. Dan saya memberikan mungkin size. Saya menambahkan di aux system. Saya hidupkan continuous. Saya sudah mempunyai semacam ini. Mungkin saya kecilkan sedikit di partikel, mungkin 22. Saya mempunyai sedikit. Dan di sini saya memberikan velocity.
Oke, saat saya memberikan velocity, saya memberikan banyak partikel dan saya memberikan 0 saja. Lalu saya memberikan size, jika size saya tambah, saya mempunyai seperti itu. Dan life second, jika saya memberikan mungkin 4, saya mempunyai semacam ini. 3, oke, saya mempunyai animasi yang berbeda sekarang. Dan jika saya hanya memberikan 0,5, maka saya mempunyai semacam ini. Dan oke, saya bisa menambahkan ini. Dan saya mempunyai partikel yang berbeda sekarang jika saya menambahkan ini. Emit probably, jika saya memberikan seperti ini. Oke, saya sudah mempunyai partikel yang berbeda. Dan Anda bisa mencoba banyak hal, animasi, dan beberapa hal lain jika Anda menambahkan di lighting. Oke, mungkin sekian tutorial dan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Mungkin kita akan membahas ini. Kita mempunyai layer di sini. Dan mungkin beberapa grid kita akan membahas itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan sebelum saya membahas grid, saya mau menunjukkan satu hal lagi. Jika kita sudah mempunyai ini, mempunyai light dengan pergerakan semacam ini, jika saya matikan satu partikel dan saya menghidupkan partikel yang ini dan saya menuju ke fisik. Dan di sini motion pad, saya memilih satu. Di emitter saya memilih di point. Saya memilih di point. Dan di fisik saya menghidupkan satu. Di sini kita harus menamakan motion pad 1 dan saya ganti dengan namanya menjadi motion pad 1 dan saya kembali ke partikel dan saya memilih point di atas, lalu di bawah di motion pad saya memilih off dulu dan saya memilih 1. Saya sudah mempunyai animasi yang berbeda sekarang. Dan saya mempunyai sumber yang tetap berada di situ, sementara partikelnya akan terus bergerak. Seperti itu. Dan saya mau menambahkan beberapa lagi di sini. Di aux system, di sini spherical fill. Saya bisa memberikan di sini lebar. Dan saya bisa memilih posisinya. Dan jika saya cek di sini, saya sudah mempunyai tampilan semacam itu.
dan radius saya bisa memperbesar. Oke, dan jika Anda lihat, Anda sudah mempunyai efek dari ini, dari lingkaran yang berbentuk merah, yang berwarna merah. Oke, dan saya bisa memberikan ini, mungkin jika Anda memberikan sedikit, maka efeknya akan sedikit. Dan jika sekarang saya memberikan partikel mungkin 200, saya akan mempunyai semacam ini. Dan saat dia berada di lingkaran, dia akan berbentuk lingkaran. Dan oke, saya memberikan lebih besar lagi untuk radius. Oke, saya mempunyai semacam ini. Dan saya sudah mempunyai animasi yang berbeda sekarang dengan memberikan ini. Oke, jika saya nonaktifkan dan saya putar, saya mempunyai animasi yang lebih berbeda. Dan Anda bisa menggunakan teknik-teknik ini untuk mendapatkan sebuah animasi. Dan jika saya memberikan ini, oke, mungkin saya memberikan air spin frekuensi mungkin. Oke, di aux system. Oke, di sini jika saya memberikan add, oke, kita mempunyai beda dan screen. Oke, opacity mungkin saya turunkan. Dan jika saya menambahkan gravity, oke, saya mempunyai semacam ini. Dan oke, saya menambahkan lagi air resistant. Jika saya memberikan ini, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya bisa memberikan turbulent fill, affect position, complexity, dan mungkin evolution mungkin. Oke, saya sudah mempunyai perbedaan di sini. Affect size. Di sini effect position. Oke, di effect size mungkin 60. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya sudah mempunyai sesuatu yang berbeda lagi. Dan mungkin di win di sini saya memberikan 0, dan di sini mungkin 22. Oke, mungkin semacam ini. Dan effect size mungkin jangan terlalu besar, 30. Oke, seperti itu. Dan saya sudah mempunyai ini sekarang. Dan position mungkin 40.
Nah, oke. Dan saya sudah mempunyai animasi seperti ini sekarang. Oke. Dan Anda bisa mencoba banyak hal di sini dengan mencoba beberapa tampilan ini dengan skill, dengan banyak lagi jika Anda memberikan mungkin mungkin saya memberikan 22 untuk graffiti, Anda akan mendapatkan animasi yang berbeda lagi. Oke, dan silakan mencoba untuk beberapa menu di sini. Anda bisa menggunakan lighting, Anda bisa menggunakan motion pad dengan merubah namanya. Jika Anda mengaktifkan light, maka namanya harus emitter, dan jika Anda memfungsikan light tersebut untuk motion pad, Anda harus menamakan ke motion pad 1. Dan itu adalah syarat dari trapcode partikular, dan Anda harus memenuhi syarat-syarat itu. Oke, mungkin sekian tutorial dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.